Yo guys, Bitcoin memang masih stagnan dan tampaknya masih akan menunggu momen besarnya sebelum bergerak liar. Jangan tanyakan kalau untuk altcoins, karena pada saat ini kita belum bisa bicara banyak untuk altcoins. Tetapi riwayat comeback-nya Bitcoin layak menjadi perenungan kita di sini. Dan ke depan ini kita akan menyongsong halving keempat Bitcoin. Dan apakah sejarah akan terulang kembali? Ini memang masih pro dan kontra, terutama di tengah kondisi ekonomi buruk seperti sekarang ini. Sebagai pertimbangan, di antara semua aset yang kalau kita mengacu pada 12 tahun umur Bitcoin, sebut saja emas, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin telah menunjukkan konsistensi profit yang jauh melampaui semua aset lainnya dalam 12 tahun belakangan ini. Bagaimana dengan mata uang, fiat, sebut saja dolar. Inflasi yang datang telah membuat nilainya menurun dari masa ke masa. Ditambah lagi cetakan dolar yang dilakukan selama kurun waktu 10 tahun belakangan ini rupanya telah menyamai rekor 90 tahun terakhir, di mana pasokan dolar yang awalnya 16 triliun itu dicetak dalam kurun waktu 10 tahun saja. Teman-teman, jika Bitcoin berhasil masuk ke bull run keempatnya nanti, tidak sedikit analis yang memperkirakan harganya bisa melampaui 5-10 kali lipat harganya yang sekarang. Tetapi untuk altcoins, sekalipun ini aset yang paling beresiko, teman-teman, saya berpendapat di sini sky is the limit untuk altcoins. Riwayat bull run altcoin sebelumnya sudah sama-sama kita saksikan. Dan seperti apa alasan 6 cryptocurrency ini layak di hold jangka panjang, kita akan bahas dalam update kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Saya ingin ingatkan pertama di sini bahwa semua pendapat yang ada dalam video ini bersifat informatif dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan teman-teman untuk melakukan riset sebelum membuat keputusan investasi. Anggaplah konten Black Cuan ini sebagai tempat curhat, referensi, ataupun hiburan. Sebelum kita memulai, mohon juga bantuan teman-teman untuk bantu like atau subscribe atau berkomentar sebanyak-banyaknya di video ini, sembari kita mengisi waktu dengan diskusi ringan dalam perjalanan long-term investment kita di ekosistem kripto ini. Terima kasih teman-teman. Adapun alasan 6 cryptocurrency ini layak hold jangka panjang, yang pertama di sini adalah Bitcoin. Saat kita membahas investasi kripto jangka panjang, tidak mungkin untuk melewatkan Bitcoin, yang sering juga disebut sebagai emas digital. Salah satu alasan utamanya adalah karena scarcity-nya. Dengan batas maksimum hanya 21 juta koin, Bitcoin menciptakan skenario yang terbaik tentang kesenjangan antara permintaan yang terus meningkat dan pasokannya dia itu yang tidak berubah. Konsep terbatasnya pasokan Bitcoin ini bersumber pada protokol yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, pencipta misteriusnya si Bitcoin ini, dan ini berarti bahwa tidak akan pernah ada lagi lebih dari 21 juta Bitcoin yang beredar di dunia. Ide ini bertentangan dengan mata uang tradisional yang dapat dicetak oleh bank sentral sesuai kebijakan mereka semau-maunya mereka. Hal yang paling menarik dari Bitcoin adalah riwayat comeback-nya yang luar biasa setiap 4 tahun sekali. Bitcoin ini bisa tumbang dari all-time high-nya itu hingga 90%, tetapi dalam 3 siklus bull run sebelumnya, Bitcoin selalu berhasil membuat ATH baru dan melipat harganya hingga berkali-kali lipat dari harga sebelumnya. Dan bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua di sini adalah Ethereum, ETH, revolusi smart contract. Ethereum ini muncul sebagai salah satu alts yang paling menarik, lebih dari sekedar mata uang digital. Ethereum ini memainkan peran sentral di dalam revolusi blockchain melalui smart contract dan aplikasi terdesentralisasinya. Salah satu tanda adopsi kuat Ethereum adalah pertumbuhan jumlah alamat aktif di jaringannya. Menurut The Crypt, jumlah alamat Ethereum aktif ini meningkat dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa pengguna serta pengembang ini terus berpartisipasi di dalam ekosistem Ethereum, menciptakan ekosistem yang dinamis serta beragam. Dengan kata lain, Ethereum ini seperti mall-nya smart contract, teman-teman. Dan pantas kiranya saya berasumsi si Ether ini punya potensi long term terbaik setelah Bitcoin. Yang ketiga, teman-teman, Cardano ADA, Strong Scientific Approach.
Cardano ADA telah menjadi salah satu kripto terkemuka berkat dasar teknisnya dan ambisi tim pengembangnya. Dalam survei komunitas, ADA memenangkan dukungan sekitar 42% untuk mendominasi pada tahun 2035, itu di luar Ethereum, sementara Bitcoin meraih 38,4%. Dalam setahun terakhir, Cardano ini menunjukkan aktivitas yang tinggi dan bertujuan untuk mengalahkan pesaing utamanya seperti Ethereum dengan pengembangan jaringan yang ditingkatkan. Meskipun harganya saat ini telah 89% lebih rendah dari puncak tertingginya, akan tetapi ada banyak proyek-proyek yang aktif dan ini menunjukkan potensi yang lebih baik bagi si Cardano ini untuk jangka panjang. Salah satu indikator penting bagi Cardano ini adalah dengan peningkatan jumlah dompetnya dia ini teman-teman dan transaksi yang besar, serta perkembangan smart contract yang terus diperluas. Dan hal ini menjadikan Cardano sebagai pemain penting di dalam industri kripto. Dan secara realistis teman-teman, Cardano bersama aset besar lainnya seperti ETH ataupun Bitcoin telah sukses melewati ATH-nya seperti yang terjadi di 2021 kemarin. Dan 2024-2025 ini akan menjadi pembuktian bagi Cardano. Jadi wajar, tidak sedikit orang memperkirakan bahwa Cardano akan bisa melewati ATH sebelumnya untuk membentuk ATH baru dengan estimasi harga per satu koinnya di atas $4. Koin berikutnya adalah aset yang paling panjang drama kasusnya melawan SEC, XRP, Cross Border Payment. XRP adalah proyek kripto yang bertujuan untuk meningkatkan industri transfer lintas batas. Sebagai salah satu proyek yang lama di industri kripto, sudah ada di industri ini sejak 2012, XRP menawarkan potensi investasi jangka panjang yang menarik teman-teman. Keunikan dari XRP ini terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dengan biaya rendah dan efisiensi yang tinggi melalui XRP Ledger. Meskipun perusahaan induk XRP, Ripple, telah terlibat dengan persidangan dengan SEC terkait penjualan sekuritas yang kontroversial tersebut, dan akhirnya memenangkan kasus tersebut dan dinyatakan oleh hakim sebagai non-sekuritas, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena SEC masih menuntut dan belum mau kalah dari tuntutannya terhadap XRP. 2024 nanti akan menjadi penentuan terakhir bagi XRP versus SEC. Dan ternyata meskipun tersangkut kasus, XRP ini termasuk yang juga terus berkembang selama bear market ini. Ripple sebagai perusahaan yang telah melakukan banyak partnership bahkan hingga menjadi tulang punggung dalam pengembangan CBDC telah membuat banyak investor optimis terhadap XRP. Dan meski sempat tertunda ATH-nya karena sandungan kasus SEC, masih banyak yang yakin di bull run yang akan datang, XRP bisa menembus ATH yang sebelumnya di 2018 tersebut, teman-teman. Dan menurut teman-teman, berapa harga XRP di saat bull run yang akan datang? Saya di Black Cuan tetap pada angka realistis saya menembus ATH dulu di atas $4, $6, $8. Seperti itu. Dan selebihnya nanti kita lihat di bull run yang akan datang. Untuk XRP Army, semoga tetap semangat. Koin kelima kita di sini adalah Polygon Matic, skalabilitas untuk DeFi. Dalam ekosistem kripto yang terus berkembang, skalabilitas telah menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh platform blockchain. Polygon yang sebelumnya dikenal sebagai Matic Network muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah di dalam ekosistem DeFi di jaringan Ethereum. Ethereum sebagai platform paling populer untuk aplikasi terdesentralisasi telah mengalami masalah biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan dalam skalabilitasnya. Inilah tempat bagi si Polygon untuk memasuki games ini dan menyajikan solusi lapisan 2, layer 2, yang mempercepat dan merampingkan proses transaksi di jaringan Ethereum. Polygon ini menggunakan konsep sidechains yang memungkinkan transaksi untuk diselesaikan di lapisan mereka sendiri sebelum disahkan di jaringan Ethereum utama. Ini mengurangi beban pada jaringan utama dan memungkinkan biaya transaksi yang lebih rendah serta konfirmasi yang lebih cepat. Dengan teknologinya ini, Polygon ini telah menarik banyak investor untuk berinvestasi ke dalam aset tersebut. Selain itu, Polygon ini juga memiliki
TVL atau total nilai yang terkunci yang terus meningkat dalam protokol mereka. Data dari DeFi lama telah menunjukkan bahwa banyak proyek-proyek DeFi ini telah mengintegrasikan diri dengan Polygon. Dan sejak kemunculannya pada April 2019, nilainya ini di sekitar $0,00263 per koin pada saat itu, dan pergerakannya bahkan melampaui Cardano pada saat itu di 2021. Dengan ATH-nya mencapai $2,92 dan sekarang ini masih minus dia 81% dari harga puncaknya. Apabila melewati ATH-nya nanti, menurut teman-teman berapa harganya saat bull runs berikutnya? Dan yang terakhir di sini adalah VeChains, Digital Footprints for Supply Chains. VeChains datang dengan pendekatan unik dalam ekosistem kripto dengan fokus pada solusi untuk permasalahan rantai pasokan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, VeChain bertujuan untuk menciptakan jejak digital yang transparan dan aman untuk setiap langkah dalam rantai pasokan. Kelemahan utama dalam rantai pasokan konvensional yakni kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dan ini diatasi dengan menggunakan teknologi blockchain sehingga memungkinkan informasi ini dicatat secara aman dalam blok yang tidak dapat diubah. Hal ini akan menjaga integritas data dan mencegah pemalsuan. Ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, mulai dari produsen hingga konsumen akhir ini untuk melacak dan memverifikasi asal dan perjalanan suatu produk. Keunggulan ini membuat VeChains memiliki beragam aplikasi di berbagai industri, termasuk di industri makanan dan manufaktur. Selain solusi yang kuat, VeChains juga telah menjalin kemitraan dengan banyak perusahaan terkemuka seperti PwC dan DNVGL, yang telah memberikan dukungan dan legitimasi pada proyek ini. Laporan dari VeChain Foundation menunjukkan komitmen untuk memperluas basis users dan menghadirkan solusi blockchain yang lebih baik dalam skala global, teman-teman. Tidak sampai di situ saja, VeChain ini juga merupakan salah satu sponsor UFC. Yang hobi MMA pasti melihat logo VeChain di dalam Octagon. Untuk harga, VeChain dengan tikernya FED tersebut telah tergerus 94% dari all-time high-nya di $0,28. Sangat menarik untuk melihat seperti apa performa dari VeChain ini di saat bull runs yang akan datang. Pertanyaannya, bisakah mencapai $1? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. So that's it for today guys. 6 koin yang menurut Black Chuan layak diinvestasikan dalam jangka panjang. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.